Udah gue kasih tahu, Xiaomi 180 Hz udah di bom harganya 990.000. Plus Skyward juga udah obrak-abrik marketnya. Lu lihat sampah-sampah di market 120 Hz harganya turun semua, dibantai habis 12 kemarin. Yang beli G24i super banyak di harga-harga yang nggak masuk akal, pada nge-share dulu di Discord. Ada yang dapat 900.000, 1 juta, 1,1 juta, bahkan salah satu member di Discord ada yang dapat gila banget 600.000. Mampus brand lainnya. Brand lainnya pusing, yang main kompetitif game pusing juga. Kenapa ya rank-rank di bawah tuh silver, gold, diamond pada susah lawan-lawannya? Ya iyalah, 180 sudah paling bawah sekarang segmennya. Lu butuh harus yang lebih tinggi dari cuma sekedar 180 Hz supaya bisa setidaknya cheat legal lah buat menangin Valorant atau Marvel Rivals. Dan gua gak nyangka si Naga yang rangsang market 240 Hz ke atas. Sponsor dulu. Lindi USB 3.0 hub dilengkapin sama 7 port USB 3.0 atau sekarang sebutannya 3.1 Gen 1. Lu bisa colok banyak perangkat ke PC atau laptop lu, transfer datanya sampai 5 Gbps dan kompatibel sama USB 2.0 dan 1.1. Setiap port juga dukung pengisian daya up to 5 volt 1,5 ampere per portnya. Buat detail lengkapnya, cek di deskripsi di bawah. Seperti sering yang gue bilang, market dengan kualitas kompetisinya udah nyentuh level ketolongan. Butuh dibom nuklir baru gerak marketnya. Xiaomi plus Skyward tuh bantai 24 inch Full HD 180 Hz. Tarik turun semua brand-brand yang jaga harga. 2K gamingnya dibantai lagi-lagi sama Xiaomi dan Skyward. Jual di bawah 2 juta. Itu jualannya banyak banget 12 kemarin. Digoblokin semua brand di market. Nah ini lu lihat lagi, market monitor buat kompetitif game. Lu lihat Asus jual masih 3,5 juta. Itu monitor gue review April 2023, 1,5 tahun lalu. Waktu itu aja masih 3,7 juta. Sekarang cuma turun 150.000. Lu kebayang nggak betapa gobloknya di market? Model lama kayak Asus gitu aja masih dijaga harga. Kacau. Dan kalau lu lihat market Full HD 240 Hz ke atas di China, sales paling tinggi sekarang udah dipegang sama brand internal pabrik AOC dan HKC. Full HD 300 Hz. Panel yang sama kayak yang dipakai MSI yang hari ini gue review. Standnya sih ini full plastik banget. Udah jelas buat cut budget. Gue ada coba goyang paksa monitornya. Ini masih cukup kokoh lah. Semisal lu gebrak meja, pas kepala lu di headshot duluan, monitornya nggak jatuh. Dan dari pengalaman gue tes monitor MSI budget plus ini monitor buat kompetitif, gue sama sekali nggak berharap banyak sama kualitas warnanya. Default jalan di preset game user normal. Gamanya sih oke. Sayang CCT-nya kurang dapet, ngebuat panelnya agak sedikit hijau. Secara tuning masih kalah dibanding Asus ataupun Philips yang panelnya ngarah ke akurat. Panel yang dipakai juga bukan yang spesial banget, sekitar 85% P3. Gamutnya sedikit aja di bawah Samsung yang masih pakai panel lama 240 Hz. Panelnya MSI ini mirip sama yang dipakai Evnia. Udah pasti akurasi P3-nya nggak menarik, miss cukup jauh di 11. Ya emang 240 Hz ke atas rata-rata masih nggak akurat juga di P3 kayak Asus ataupun Evnia. Anehnya pas preset normal gue ganti ke custom, grayscale-nya malah jadi bener. Sangat akurat di 3 dan akurasi P3-nya membaik jauh di sekitaran 7. Gue sih bingung ya kenapa MSI nggak jadiin ini preset default bawaan aja, padahal kualitasnya bagus. Dan gue masukin datanya, gantiin preset awalnya. MSI 300 Hz ini jadi monitor gaming kompetitif yang paling akurat di grayscale dan P3-nya. Bawaannya udah pasti sRGB-nya oversaturated. Bagusnya MSI udah siapin preset sRGB yang cukup bekerja baik. Ya ada gamma yang miss di bagian yang putih terang banget, tapi putihnya masih ngarah ke akurat. Dan akurasi sRGB-nya juga masih ngarah ke akurat sekitaran 5. Kembali MSI ini jadi monitor kompetitif 240 Hz ke atas yang paling akurat sementara ini. Ngalahin Evnia, Asus, Samsung. Ya gue nggak nyangka sih MSI tuning warna monitornya cukup oke, apalagi ngelihat monitor ini kompetitif. Paling yang gue sebel pas lu rubah OSD-nya dari preset sRGB ke game lagi, color temperature-nya balik lagi ke normal yang sangat miss akurasi P3-nya. Jadi lu mesti balikin lagi ke preset customnya supaya dapat P3 yang lumayan oke. Dan ini optimal setting yang bisa lu pakai buat monitor ini dan settingan brightness yang bisa lu pilih. Butuh kalibrasi pakai Kalman Create Profile baru panelnya jadi sangat akurat di sRGB dan
dan P3 kembali, kontras juga nice 1200. MSI jadi salah satu yang terbaik buat kompetitif game sementara ini. Paling max brightness saja panelnya MSI ini biasa aja 250 nits, masih kalah jauh dibanding Fnia ataupun Asus. Minimum brightness juga bagus di bawah 50 nits. Monitor ini lebih enak dipakai gelap-gelapan dibanding Fnia ataupun Asus. Buat gaming ada 3 preset, yang paling cepat dan no overshoot ada di fast sekitaran 4,5 millisecond. Memang MSI belum dituning secepat Asus, Philips atau Lenovo, tapi FPS yang lebih banyak di show tetap ngebuat UFO lebih clear dibanding Asus atau Fnia. Lu bisa lihat di handle UFO-nya lebih jelas dibanding hertz lainnya. Dari data ini aja udah jelas, lu nggak perlu lagi liatin Samsung yang pakai panel jadul cuma 240 Hz. Gue tes panelnya sampai 60 fps, panelnya tetap stabil, posisi MSI nggak berubah. Di input lag-nya kayak monitor pada umumnya, bagus 0,1 ms. Garansi monitornya udah 3 tahun mengcover berikut panelnya. Monitornya dijual sekitar 3 juta di Topet. Tapi kemarin pas promo 12-12 banyak banget dari orang-orang di Discord yang dapat di kisaran 2,6 juta. Jadi kalau lu mau beli monitor ini ya mungkin nunggu promo Natal tahun baru atau 1 Januari 2025. Sebenarnya kalau lu bandingin sama market China, harganya masih cukup jauh, sekitar bedanya 700 ribuan. Dan walaupun gue cukup berharap ya sebenarnya 300 Hz ini harganya sama kayak 2K gamingnya Skyward sekitaran 2,3 juta, supaya tuh jadi ada pilihan yang bagus di market antara orang mau ke 2K gaming atau fokus kompetitif game di 300 Hz di sini. Tapi ya gue nggak bisa komplain juga ke MSI, karena MSI 300 Hz ini salah satu yang terbaik di market dan pakai panel baru dibanding panel-panel lama pakai hertz rendah kayak AOC, Asus, Philips, Samsung. Lu akan buang dari keranjang kuning lu. 27 inch di market juga lu nggak akan beli lah. Hertznya juga jadul, harganya nggak ngotak. Ada brand ODM juga di sana. Dan lebih lagi, 27 inch bakal bikin leher lu pegel buat lihat map di kiri atas pas main kompetitif game. Nggak worth it dibeli. Paling sementara sisa ViewSonic 24 inch 240 Hz sama MSI 25 inch 300 Hz. Gue nggak tahu pabrik di belakangnya ViewSonic siapa, karena cuma brand yang disupport pabrik bisa jualan panel lama plus banting harganya dan banyak banget kodenya. ViewSonic China salah satunya yang baru launching ya, Full HD 240 Hz. Di China harganya cuma 1,2 juta. Nunjukin 3 burung Indonesia, jaga harganya terlalu gila. 240 Hz udah pasti pakai panel lama yang mungkin kelebihan produksi dulu masih ada sisa, ya dipakai aja. Dan gue nggak tahu tuningnya 3 burung kayak gimana yang versi Indonesia itu. Pastiin lu join Discord karena nanti pas gue tes, gue share datanya di dalam. Sementara ini kalau lu mau main game kompetitif dan beli panel tipe terbaru 300 Hz, cuma MSI pilihan terbaik di market. Tuning warnanya juga not bad buat segmen monitor kompetitif game. Pasti lu nonton Skyward buat tahu standar 2K gaming sekarang harusnya kayak gimana, dan Xiaomi yang udah bantai monitornya sampai harga cuma 900 ribuan. Dan gak lupa kalau lu mau top up game kesayangan lu, GT di top up tempatnya. Gue udah dari GT, sampai jumpa, tetap canggih.